Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan berkenaan struktur organisasi. Nah, kita ingin tahu struktur organisasi ini di dalam manajemen berada pada tahapan yang mana? Kita mengetahui bahwa di dalam konsep manajemen kita mengenal POAK, yaitu Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Planning berarti kita akan merencanakan apa yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut. Kemudian organizing, setelah kita merencanakan, kita bagi-bagi tugas. Si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa. Itu tahapan organizing, sehingga apa yang direncanakan dapat kita laksanakan. Berikutnya, actuating, yaitu setelah dibagi tugas, berarti orang-orang tersebut harus melaksanakan apa yang direncanakan. Intinya adalah implementasi. Dan yang terakhir adalah controlling. Controlling itu sebenarnya membandingkan antara apa yang direncanakan terhadap apa yang kita laksanakan. Kalau misalkan yang direncanakan dengan apa yang dilaksanakan sesuai, berarti bagus. Tetapi kalau misalkan berbeda, maka apa yang harus dilakukan? Itu adalah aktivitas controlling atau pengendalian. Pada kasus struktur organisasi, berarti kita berada di tahap organizing. Ya. Jadi, pengorganisasian itu merupakan suatu proses di mana pekerjaan diatur dan dibagikan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Scammernhorn menyatakan bahwa organizing is the process of arranging people and other resources to work together to accomplish a goal. Jadi, pengorganisasian itu adalah proses pengaturan orang dan sumber daya sehingga mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan daripada suatu organisasi. Bagaimana cara kita membangun struktur organisasi? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita bisa membuat struktur organisasi garis atau line organization. Bentuknya seperti ini. Contohnya adalah di dalam organisasi militer. Itu adalah struktur organisasi garis. Arahnya itu selalu dari atas ke bawah. Jadi apakah bawahan bisa memberikan masukan ke atasan? Tidak. Semua seperti garis. Atau bentuknya seperti ini. Jadi ada pimpinan puncak, ada pimpinan menengah, ya ada vice president, di bawahnya ada supervisor, di bawahnya lagi ada staff. Struktur organisasi seperti ini punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah struktur itu simple, ya. Kemudian lebih efisien dan lebih serbaguna. Intinya adalah organisasi ini punya kesatuan perintah dari atasan sampai ke bawahan. Kemudian tentunya lebih simple. Kenapa? Karena manajer lebih cepat mengambil keputusan. Dan tentunya efisien, menghemat biaya. Ya. Di samping itu bentuk organisasinya sederhana. Tata tertib dan disiplin kerja dapat dipelihara. Jadi intinya bawahan itu biasanya hanya mempunyai satu atasan. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya yang pertama adalah autokratik. Ya, kurangnya kerjasama di antara masing-masing bagian. Kemudian beban atasan itu berat. Kemudian tendensi to be too centralized. Semua itu lebih tersentralisasi. Ya. Sehingga dari sini muncul birokrasi. Kalau birokrasi tentunya akan memperlambat pekerjaan dan tanggung jawab karena banyaknya tingkatan organisasi. Ya, dari mulai presiden ke vice president sampai ke bawah itu harus melalui hierarki tingkatan ini. Oleh sebab itu, pada sistem organisasi ini diperlukan pimpinan yang serba bisa. Kemudian impractical for big cooperation. Ya, jadi nggak mungkin adanya kerjasama itu. Akan sulit untuk dipraktekkan untuk sistem organisasi seperti ini. Jadi itu yang pertama, yaitu sistem organisasi garis atau struktur organisasi garis, line organization. Yang kedua adalah line and staff organization. Sebenarnya agak mirip, cuman ada yang ke samping nih. Ada yang staffnya. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Ada pimpinan puncak, tetapi ke samping nih.
Di sini ada penasihat semacam legal advisor, promotion advisor, finance advisor, admin finance advisor, sama R&D. Nah, di bawah manajer ini sistemnya garis. Tentunya ada kelebihan dan kelemahannya. Kebaikannya atau kelebihannya, tugas yang sangat berat dapat dikurangi. Kenapa? Karena adanya staff. Kemudian staff juga bisa membantu pimpinan puncak dalam hal memberikan saran, pertimbangan kepada pimpinan puncak, ya, atau manajer di sini, staff ini. Kemudian keburukannya, yang pertama, biasanya ada kemungkinan pimpinan tergantung kepada staff. Bisa jadi staff yang tahu detail apa yang harus dilakukan oleh organisasi. Kemudian tentunya dengan struktur organisasi seperti ini, biayanya juga mahal karena harus menggaji staff-staff ini. Kekurangannya, jika tidak ada definisi kerja yang jelas, maka akan ada kemungkinan staff to overstep their authority. Staff itu melampaui batas wewenangnya. Yang kedua, bisa berbahaya juga. Kadang-kadang di dalam manajemen, si manajemen itu berupaya untuk menekan staff untuk melakukan banyak pekerjaan. Nah, kemudian yang berikutnya, sistem ini memungkinkan terjadinya banyak struktur garis sehingga tidak efisien. Tipe yang ketiga adalah struktur organisasi fungsional. Contohnya seperti ini, ada manajer, ada fungsi pemasaran, ada fungsi produksi, fungsi keuangan, di bawahnya langsung karyawan. Atau bentuknya seperti ini ya, ada presiden, general manager, langsung worker, pekerja. Nah, di sini ada research, R&D, ada quality control. Struktur organisasi seperti ini tentunya juga punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah masing-masing dipegang oleh ahli. Ya. Sehingga apa? Tugas manajer menjadi lebih efisien, lebih ringan. Ya, karena ada ahli yang kompeten untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian tentunya simplified management control. Itu kelebihannya. Tapi ada juga kekurangannya. Di sini akan membingungkan karyawan. Kenapa? Karena terlalu banyak bosnya nanti. Ya. Kemudian yang kedua, kesulitan itu yang muncul itu tidak cepat mudah diatasi, dan terkadang apabila adanya kurang koordinasi, maka akan timbul perselisihan di antara para pemimpin ini. Itu kelemahan. Yang keempat itu adalah struktur organisasi komite, di mana ada manajer, di sini ada komite A, komite B. Dan di bawahnya langsung divisi pemasaran, produksi, dan keuangan misalkan. Nah, berbeda dengan staff. Kalau staff kan mungkin 1-2 orang, tetapi komite itu lebih dari 1 orang. Struktur organisasi seperti ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah faster cooperation. Kenapa? Karena keputusan diambil secara bersama-sama. Ya, tentunya pengambilan keputusan mestinya lebih cepat. Kemudian dalam implementasi koordinasi ini lebih baik. Ya, tentunya khususnya dalam meningkatkan pengawasan. Kemudian di situ juga ada keseimbangan pandangan terhadap bisnis atau proyek dalam mengambil keputusan. Ya, karena sifatnya komite tadi. Nah, tetapi ada berupa kelemahannya. Kelemahannya tentunya karena orangnya banyak akan sulit dalam mengambil atau mempersiapkan suatu pertemuan. You have to deal with a group rather with only a single person. Kemudian hard to fix individual responsibility. Itu sulit untuk dalam hal pengambilan pertanggungjawaban. Kenapa? Karena di sini pertanggungjawabannya itu adalah tim atau grup, bukan personal. Kemudian berikutnya adalah keharusan untuk berkompromi. Ya, sehingga kadang-kadang menimbulkan kesimpangsiuran dalam organisasi. Ya, jadi kalau misalkan organisasinya tuh terlalu besar, itu there are many maybe tendency of coming up too slow or an unwidely group. Ya, sehingga membutuhkan waktu atau time consuming. Ya. Kemudian yang terakhir, kelemahannya itu hard to produce clear cut decision. Akan sulit untuk menghasilkan sebuah keputusan yang clear.
Berikutnya adalah struktur organisasi matriks. Di sini ada chairman, ketua, di bawahnya itu ada marketing manager, manufacturing manager, accounting manager, ya, personal manager, evaluation and control. Nah, di sini ada bisnisnya. Ya, misalkan perusahaan menangani tentang misalkan Honda, ya, di situ kan ada motor, ya, ada mobil. Nah, untuk motor misalkan dia ditangani oleh satu marketing manager, manufacturing manager, accounting manager. Jadi marketing manager ini menangani banyak project, misalkan untuk motor, mobil, ya, kemudian motor listrik misalkan, mobil listrik project. Jadi ini sistemnya matriks. Tentunya ada kelebihan dan kelemahannya. Kebaikannya biasanya perusahaan mampu menangani kebaikannya perusahaan dapat menangani project-project yang sifatnya khusus, berorientasi pada hasil akhir. Kemudian ada desentralisasi dan pengambilan keputusan. Dan tentunya penggunaan SDM-nya itu lebih fleksibel. Tapi kelemahannya adalah di sini membutuhkan banyak ahli nih, manajer yang efektif. Kemungkinan timbulnya konflik tentang apa? Wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi. Kemudian berkenaan juga kelemahannya dalam unity of command. Ya, kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap kesatuan perintah juga itu akan berpeluang besar di sini. Dan yang terakhir adalah strategic business unit atau SBU. Ya, SBU bertanggung jawab untuk memberikan petunjuk dan pendukung produk mulai dari riset produk sampai ke produk engineering. Biasanya ada manajer umum, manajer bisnis. Nah, di bawahnya itu ada manajer divisi personalia, manajer divisi pembelian. Nah, di sini di bawah manajer produksi itu ada manajer pabrik di Jepang misalkan, ada manajer regional Bangkok, ada manajer pabrik di Australia. Nah, ini yang disebut dengan SBU atau Strategy Business Unit. Jadi itulah beberapa klasifikasi atau struktur organisasi yang bisa kita pilih, yang bisa diterapkan di dalam organisasi manajemen yang kita pimpin. Saya review ya. Pertama, line type organization, struktur organisasi garis. Yang kedua, line and staff organization, struktur organisasi staff. Yang ketiga, functional type organization, struktur organisasi fungsional. Yang keempat, struktur organisasi komite atau komite organizational structure. Yang kelima, struktur organisasi matrix atau matrix organizational structure. Dan yang terakhir adalah strategi business unit atau SBU. Yang keenam. Semoga membantu Anda dalam memahami struktur organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.